Presiden mengubah skema dan aturan terbaru penerima kartu prakerja. Ada tindak pidana hingga pengembalian dana. Semua akan kita bahas tuntas di video ini sehingga teman-teman bisa lebih paham dan lebih hati-hati dengan skema dan aturan yang terbaru di kartu prakerja kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Balik lagi di YouTube channelku Indah Yusni. Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan aktifin notifikasi lonceng kalian agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai kartu prakerja yang valid dan akurat tentunya. Nah, ini aku baru memberikan informasi terbaru karena aku tidak mau sembarangan memberikan informasi ke teman-teman yang tidak valid tanpa sumber yang terpercaya. Nah, saat ini ada informasi terbaru yang wajib teman-teman prakerja ketahui terkait adanya perubahan skema dan aturan terbaru penerima kartu prakerja. Hal ini tertuang pada perubahan peraturan presiden tahun 2022 yang ditetapkan sejak tanggal 13 September 2022, yaitu sebagai berikut. Di sini udah aku download peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 113 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetisi kerja melalui program kartu prakerja. Sebelumnya untuk Perpres ini udah pernah diubah teman-teman, jadi ini adalah perubahan yang kedua mengenai aturan dan skema dari kartu prakerja itu sendiri. Kalau dulu peraturan dari pelatihan itu durasinya nggak sampai 1 jam, kemudian ada di perubahan yang pertama itu durasi pelatihan mencapai 6 jam. Nah, pada perubahan yang kedua ini ada aturan-aturan yang akan diubah teman-teman. Ini banyak isinya, tapi aku akan bahas secara singkat yang pokok-pokok aja dan yang penting-penting saja yang perlu teman-teman ketahui. Di sini aku scroll aja ke bagian bawah. Pasal 1 ini ada ketentuan ayat 4 pasal 3 diubah sehingga berbunyi program kartu prakerja dilaksanakan melalui pemberian kartu prakerja, di mana penerima kartu prakerja ini selain kepada pencari kerja yang dimaksud pada ayat 2 kartu prakerja, maka kartu prakerja ini dapat diberikan kepada yang pekerja atau buruh yang dirumahkan, pekerja bukan penerima upah termasuk pelaku usaha mikro kecil. Kemudian di sini ada warga negara Indonesia, ini sama ya seperti yang sebelumnya, usianya 18 sampai 64 tahun. Kemudian sedang tidak mengikuti pendidikan formal. Kemudian di sini teman-teman ada yang paling penting pada pasal 8 yaitu ayat 3, di antara pasal 12 dan pasal 13 disisipkan satu pasal yakni pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut. Ini adalah tambahan pasal. Selain bersifat bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 12A, pelaksanaan program kartu prakerja selama masa pandemi COVID-19 dapat dilakukan dalam skema normal dan tidak bersifat bantuan sosial. Kemudian yang kedua, untuk pelaksanaan program kartu prakerja dalam skema normal tidak bersifat bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Komite Cipta Kerja dapat melakukan penyesuaian, kebijakan atau tindakan mengenai pendaftaran kepesertaan, pelatihan, kemitraan, biaya pelatihan, dan insentif, serta kebijakan dan tindakan terkait lainnya jika diperlukan. Kemudian poin yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program kartu prakerja dalam skema normal yang tidak bersifat bantuan sosial ini diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perekonomian. Nah, jadi di sini teman-teman ini ada aturan baru di mana skema kartu prakerja ini akan diubah menjadi skema normal di mana yang sebelumnya itu bersifat bantuan sosial. Kemudian pada pasal 31C ini ada informasi terkait tindak pidana hingga pengembalian insentif kartu prakerja. Jadi teman-teman ini kita harus hati-hati terkait pemalsuan data di kartu prakerja. Pada pasal 31C, penerima kartu prakerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 dan telah menerima bantuan biaya pelatihan sebagai makna dimaksud
dalam pasal 5 ayat 1 atau insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, wajib mengembalikan bantuan biaya pelatihan atau insentif tersebut kepada negara. Kemudian 1A, dalam hal penerima kartu prakerja tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 ayat 3 ayat 4 ayat 5 dan telah menerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 atau insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, manajemen pelaksana dapat melakukan yang pertama, pembekuan akun penerima kartu prakerja, kemudian penagihan pengembalian bantuan biaya pelatihan atau insentif penerima kartu prakerja, dan yang C, tindakan lain dalam rangka menjaga tata kelola program kartu prakerja. Nah, di poin yang kedua ini teman-teman, kalian bisa lihat juga dalam hal penerima kartu prakerja tidak mengembalikan bantuan biaya pelatihan atau insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dalam waktu paling lama 60 hari kerja, manajemen pelaksana prakerja dapat melakukan gugatan ganti rugi kepada penerima kartu prakerja. Kemudian poin yang ketiga, penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1A huruf B atau gugatan ganti rugi kepada penerima kartu prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan permohonan dan manajemen pelaksana. Kemudian di pasal 31D, dalam hal penerima kartu prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas data pribadi, manajemen pelaksana dapat melaporkan tindak pidana yang dimaksud dan melakukan gugatan ganti rugi yang dapat diajukan melalui lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digabungkan dengan tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini teman-teman ada dua pasal ya teman-teman yang menginformasikan adanya tindak pidana dan juga ganti rugi. Jadi teman-teman yang akan mendaftar kartu prakerja, terutama buat kalian, harus hati-hati dalam menggunakan data untuk mendaftar kartu prakerja. Jangan melakukan pemalsuan data. Kemudian teman-teman juga harus memperhatikan siapa-siapa saja yang boleh mendaftar di kartu prakerja. Kalian bisa baca di pasal yang ketiga ini. Jika teman-teman melanggar aturan yang terbaru ini, teman-teman bisa terjadi tindak pidana hingga gugatan ganti rugi dari pelaksana kartu prakerja itu sendiri. Untuk informasi lengkap terkait peraturan Presiden nomor 113 tahun 2022 ini, teman-teman bisa klik aja link, teman-teman bisa download link yang ada di kolom deskripsi video ini. Silahkan teman-teman baca lebih lengkap mengenai peraturan dari kartu prakerja yang terbaru ini. Selanjutnya ada info penting buat teman-teman yang belum membeli pelatihan pertama atau masih punya sisa saldo pelatihan prakerja namun belum pernah mendapatkan bonus uang Rp100.000 dari pelatihan Skill Academy. Saat ini membeli pelatihan di Skill Academy dengan minimal harga Rp500.000 atau lebih, teman-teman sudah bisa mendapatkan bonus atau cashback uang Rp100.000 tanpa diundi. Ini berlaku mulai tanggal 26 September 2022. Dan ini adalah rekomendasi judul-judul pelatihan yang aku rekomendasikan. Untuk informasi lebih lengkap, cara membeli pelatihan dan cara klaim bonus uang Rp100.000 tersebut, teman-teman bisa cek aja di video aku yang ini. Linknya akan aku taruh di kolom deskripsi video ini. Jadi itu dulu informasi yang bisa aku berikan kepada teman-teman. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.